Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi para Bapak Ibu guru, para siswa SMP SMA Kristen Kalam Kudus Timika, dan para orang tua dimanapun berada. Senang bisa merayakan Natal bersama pada hari ini. Perayaan Natal kita kali ini berbeda dari biasanya karena situasi dan kondisi saat ini yang sedang kita alami. Maka perayaan Natal kita dilakukan secara online melalui live streaming Kalam Kudus Timika. Berharap ini tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus. Perlu diketahui, ibadah Natal SMP SMA Kristen Kalam Kudus Timika akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nining Lebang sebagai pelayan firman dan Ibu Erni Rana sebagai liturgis. Perayaan Natal kali ini selain ibadah Natal, ada beberapa lomba yang diadakan. Yang pertama, lomba TikTok. Video TikTok sudah diterima oleh panitia dan nanti setelah ibadah Natal akan diumumkan siapa pemenangnya. Lomba TikTok bukan hanya diikuti oleh siswa, tetapi guru-guru juga berpartisipasi dalam lomba TikTok ini. Penasaran siapa yang juara? Tetap ikuti acara ini sampai selesai ya. Lalu lomba yang kedua adalah lomba kuisis, lomba kuis online bertemakan Natal. Lomba ini akan diadakan setelah ibadah Natal kita. Diharapkan partisipasi semua siswa-siswi SMP SMA Kristen di dalam kuis online ini. Panitia nanti akan mengambil 3 juara pada masing-masing paralel. Saudara-saudari terkasih, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam perayaan ibadah Natal SMP SMA Kristen Kalam Kudus Timika dengan tema Setiap Hari Bersama Yesus Sang Immanuel. Selanjutnya dipersilakan Teacher Erni untuk mengambil alih acara. Shalom kepada kita sekalian. Sukacita yang besar kita rasakan pada sore hari ini, sekalipun sama seperti yang dikatakan Teacher Uli bahwa kita merayakannya dengan situasi yang berbeda, tetapi saya yakin dan percaya bahwa hal itu tidak mengurangi sukacita kita, siswa-siswi bahkan Bapak Ibu guru yang berada di unit SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Timika. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang ada di rumah bahkan orang tua, kita akan segera memulai ibadah kita. Oleh sebab itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anak, Natal yang indah berbisik. Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan. Menjawab panggilannya dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari di bawah tuntunan tema Setiap Hari Bersama Yesus Sang Immanuel, mari kita membuka diri kita bagaikan palungan yang bersahaja. Kita menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat ini kami siap menerima kehadiran-Mu, Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan-Mu. Kita memuji Tuhan dengan pujian muliakanlah.
Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, disilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini, hati kami bersuka cita Tuhan, karena kami tahu bahwa jika hari ini kami ada bersama-sama dengan seluruh keluarga besar SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Timika, hari ini kami boleh diberikan satu kesempatan lagi Tuhan, untuk bersama-sama merayakan akan menyambut hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, sekalipun hari ini kami merayakannya dengan situasi yang berbeda. Kami mengikuti dari rumah kami masing-masing bersama anak-anak, bahkan orang tua, Bapak Ibu guru yang ada di aula ini, di tempat ini. Tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk menyambut kelahiran-Mu. Permulaan hingga berakhirnya rangkaian acara kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh layak di hadapan-Mu dan boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali di dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar, kita melukai hati sesama kita, orang tua kita, mungkin anak-anak kita, pasangan kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, sepatutnya kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia yang belum mencerminkan kemuliaan Allah karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap. Dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami pun mengaku kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menciptakan kerukunan dengan sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Betlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa kita, berita anugerah disampaikan kepada kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kita masuk dalam berita nubuatan dan berita penggenapan Natal.
Berita nubuatan. Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai ayat 6. Yesaya Ilan ayat 1 ayatnya 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah sukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab anak laki-laki kita, seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Berita penggenapan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus Kristus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamainya Dia Yesus. Kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup." Nyalakanlah terang kasih Yesus Kristus dalam hidupmu. Sambil menyalakan lilin, kita memuji Tuhan dengan Oh Holy Night. Penyalaan lilin yang pertama. Penyalaan lili yang pertama, perwakilan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Timika, Evangelis Yusak. Kepada Bapak disilakan.
Yang kedua, Ibu Pendeta Nining Lebang. Yang ketiga, Kepala Sekolah SMP Bapak Nobertus Tulak. Selanjutnya, Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Timika Bapak Azmi Yakob. Selanjutnya, Ketua Panitia Bapak Marcel, disilakan. Selanjutnya, perwakilan dari wali kelas SMP. Selanjutnya, wali kelas SMA Kristen Kalam Kudus Timika. Dan yang terakhir, perwakilan siswa dari ABI. Kita menyanyikan pujian Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His woe. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan, semoga lilin Natal yang kami nyalakan saat ini
bukan hanya tradisi yang setiap tahunnya dinyalakan, tapi tuntunlah kami untuk belajar daripadanya, bahwa lilin ini adalah tanda dari terang-Mu yang harus tetap kami nyalakan dalam menjalani hidup ini. Biarlah kami belajar dari kerendahan-Mu untuk dapat menciptakan terang dalam memberitakan kedamaian dan mewartakan kebaikan-Mu. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anak dan juga orang tua yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan. Oleh sebab itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Hai Dunia Gembiralah. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let every sin its King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya kita akan sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. His honor and mercy mild, God and sinner reconciled. Joyful all you nations rise, join the triumph of the skies. We the host proclaim, Christ is born in Bethlehem. How the herald angels sing, glory to the newborn King. Kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dipandu, dipimpin oleh Ibu Pendeta Nining. Kepada Ibu disilakan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Guru yang ada di dalam ruangan ini, dan juga bagi anak-anakku, siswa SMP dan SMA yang ada di rumah. Juga salam damai sejahtera untuk para orang tua yang sedang mendampingi putra-putri di rumah. Kita bersyukur bahwa tahun ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi boleh merayakan akan kelahiran Kristus, Natal. Ya. Natal tahun ini adalah Natal yang spesial karena kita rayakan di tengah-tengah pandemi. Sekalipun ada pandemi, tetapi saya yakin itu tidak mengurangi sukacita Natal. Justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan,
di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah segala keterbatasan ini, ya. Di tengah-tengah segala kelemahan kita boleh mengalami kuat kuasa Tuhan semakin nyata. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan, membaca akan satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik buat kami, Tuhan. Tiap-tiap hari Engkau ada untuk kami. Sekalipun seringkali kami tidak menyadari akan kehadiran Engkau. Seringkali dengan pikiran kami, dengan hati kami yang kadangkala dipenuhi dengan keinginan pribadi kami melupakan Engkau. Tetapi kami bersyukur Natal ini Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali merenungkan firman-Mu yang hidup. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang satu itu boleh bekerja dalam diri setiap kami, dalam diri hamba-Mu yang berbicara, dalam diri para guru yang ada di ruangan ini, dan juga dalam diri anak-anak kami, para remaja-remaja yang ada di rumah yang sedang menyaksikan akan acara ini, juga bekerja di dalam diri para orang tua, supaya kami semua boleh menikmati sukacita Natal. Hati kami boleh dibuat bergirang, bersuka karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita baca satu ayat dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama, ayat 23. Kalau sudah menemukan, mari bersama-sama dengan saya membacakan bagian ini. Yang di rumah juga ikutan, ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Bapak Ibu sekalian remaja membaca bagian ini ayat 23, lalu kemudian melihat di bagian bawah Alkitab, ya, di bagian bawah Alkitab, kalau yang Alkitabnya buku, ya, itu di sana ada catatan, ya. Ayat yang tadi kita baca itu dulunya, sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Makanya di bagian bawah itu ada rujukan ke Yesaya 7 ayat 14. Kalau yang buka HP pasti langsung ketahuan, ya. Oke. Nah, Saudara, tema Natal kita tahun ini adalah setiap hari bersama Yesus, Sang Immanuel, Saudara. Ya. Mengapa Tuhan perlu menyatakan Kristus itu Immanuel? Kok nggak ada namanya yang lain gitu, ya? Carlos ke, Charles ke gitu, ya. Tapi kok Immanuel, ya. Ada artinya, ya. Ada artinya. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai. Setiap hari menyertai umatnya. Oh, Saudara, mengapa Tuhan sampai perlu menyatakan bahwa Kristus Mesias yang dijanjikan itu adalah Immanuel, yang artinya dia akan selalu menyertai umatnya, ya. Saudara, Tuhan perlu menyatakan hal itu karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu butuh dirinya, bahwa umat ciptaannya butuh pertolongan dirinya sebagai pencipta. Nah, kalau Tuhan tahu manusia butuh Tuhan, terus manusianya sadar nggak kalau dia butuh Tuhan? Ya kan, Tuhan tahu manusia butuh dia. Nah, sekarang dibalik, manusianya sadar nggak kalau manusia itu dia butuh Tuhan? Manusianya sadar nggak kalau dia perlu Tuhan? Ya, setiap hari, setiap saat butuh Tuhan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada dalam ruangan ini ataupun anak-anak yang ada di rumah atau para orang tua pasti akan bilang, ya butuh lah Bu. Kan kita anak-anak Tuhan, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, ya. Makanya kan ada lagu di Kidung Jemaat, ya Tuhan tiap jam
ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuh kan Bu, kita butuh Tuhan tiap hari. Kita pasti datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, apalagi dalam situasi pandemi kayak begini ya. Nah, tetapi ini tetap ada tetapinya ya. Tetapi ada juga loh ya, bagian dari umat Tuhan ya, yang nggak mau datang kepada Tuhan, nggak merasa sadar bahwa dia butuh Tuhan, nggak merasa sadar bahwa dia perlu Tuhan. Padahal sekali lagi dia terhitung sebagai umat Tuhan. Ya. Ini bukan orang yang nggak pernah kenal Tuhan. Bahkan di saat krisis yang terberat di dalam hidupnya, ya dia tetap nggak mau datang kepada Tuhan. Ya, mungkin kita akan geleng-geleng kepala ya, kok bisa ya ada orang kayak begitu ya? Ya kan kita udah percaya sama Tuhan. Tapi sekali lagi ada orang yang berasal dari kalangan umat Tuhan, tetapi tetap nggak mau datang kepada Tuhan. Bahkan ketika dia menghadapi bahaya yang besar, dia menghadapi ancaman yang menakutkan, dia juga tetap nggak mau datang kepada Tuhan, nggak merasa butuh Tuhan, nggak merasa perlu Tuhan. Ya, Alkitab jelas-jelas mencatat bahwa dia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau saudara baca Yesaya 7, di mana rujukan dari Immanuel di Matius itu diambil, di Yesaya 7 itu ada kisah tentang Ahas. Karena memang ada orang yang seperti itu, yaitu Ahas itu. Ahas itu adalah raja dari kerajaan Yehuda. Ya, kita tahu dulu Israel terpecah dua, Israel Utara, Israel Selatan. Jangan hanya ingat Korea Utara, Korea Selatan. Pada suka nonton, anak-anak di rumah jangan ya libur jangan nonton drakor terus ya. Jangan ingat Korea Utara, Korea Selatan, ingat Israel Utara, Israel Selatan. Nah ini ceritanya Israel Selatan. Jadi 700 tahun sebelum Kristus lahir, ya, di kerajaan Israel Selatan itu atau dibilang kerajaan Yehuda itu rajanya Ahas. Dia naik raja usianya sangat muda, usia 20 tahun, itu kakak-kakak ya. Udah jadi raja, tapi sayangnya ya, dia raja yang tidak suka mencari Tuhan ya. Padahal dia sedang berada di dalam krisis yang luar biasa. Di Yesaya pasal 7 itu dibilang bahwa pada saat itu ya, dia dan seluruh orang di kerajaan Yehuda sedang dikepung. Ada musuh dari utara datang ya. Itu musuh dari kerajaan Aram ya, raja Resin ya, sama raja dari kerajaan Israel Utara, Raja Pekah, datang menyerang ke selatan, ke tempatnya Ahas ini. Ya. Waktu dibilang ya, ada intelnya bilang sama Ahas, wah musuh sudah berkemah dekat wilayah kita. Terus Yesaya pasal 7 itu mencatat, hati Ahas ya, Yesaya 7 ayat 2, hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon bergoyang ditiup angin. Sudah ada ketakutan yang luar biasa yang melanda Ahas dan seluruh orang di Israel Selatan, di Yehuda. Ya siapalah yang gak takut ada ancaman musuh datang menyerang ya. Sudah dalam krisis banget, tetapi tetap aja gak mau datang kepada Tuhan Raja Ahas ini, saudara. Karena apa? Karena hatinya memang gak mau percaya kepada Tuhan, gak mau percaya kepada Yahweh ya. Hatinya memang menolak Tuhan ya, hati dan pikiran tuh sama sejalan ya. Hatinya menolak Tuhan karena pikirannya ya dia gak mau datang kepada Tuhan. Dia gak yakin ya, dalam pikirannya berpikir ya, gak yakin Tuhan sanggup menolong kita dari musuh yang mau mendekat.
Ya. Dia lebih percaya kepada manusia, ya, yang lebih tampak wow di matanya. Jadi singkat cerita, Ahaz ini dia mau cari bantuan ke Raja Asyur. Ya. Dia yakin Asyur bisa menolongnya dari musuhnya. Ya. Nah, saudara, ya mungkin kita bisa mengerti. Tuhan kan gak kelihatan. Yang lebih kelihatan kan Raja Asyur. Punya pasukan, punya kuda, punya kereta perang, bisa menolong. Nah, jadi saudara sekalian, Ahaz tidak mau datang kepada Tuhan. Sekalipun dia sedang ada di dalam krisis yang luar biasa. Dia sedang ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Dibilang itu seperti pohon-pohon di hutan yang bergoyang ditiup angin. Takut luar biasa. Bukan hanya dia, tapi seluruh orang. Seluruh orang di kotanya, di kerajaan Yehuda, ketakutan setengah mati. Ya sudah. Nah, mungkin kita yang baca kisah itu bilang, ih kok bisa ya si Ahaz begitu? Bodoh amat ya dia, kenapa dia tidak mau mengandalkan Yahweh? Kenapa dia tidak mau mengandalkan Tuhan? Masa sih gak mau percaya kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Guru, remaja sekalian dan pada orang tua, dan ketika merenungkan kisah ini, saya melihat Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu begitu mengasihi dengan sabar. Ya. Tuhan itu karena kasihnya, ya, dia memaklumi, seperti memaklumi ya manusia. Tuhan bilang sama Yesaya kasih tahu Ahaz, ya, saya akan memberikan dia pertolongan. Kalau dia nggak yakin, bilang dia minta tanda dari saya, minta tanda jaminan. Coba kurang apa lagi Tuhan ya? Sampai Tuhan bilang kalau nggak yakin minta tanda, saya kasih tanda bahwa saya akan menolong. Tapi namanya Ahaz, namanya orang yang hatinya udah nggak mau sama Tuhan, yang pikirannya udah tidak lagi memandang kepada Tuhan, yang udah nggak percaya lagi kepada kuasa Tuhan, ya tetap aja nggak mau. Ahaz tetap nggak mau, karena dia nggak mau itulah, ya, maka Tuhan yang beri tanda. Kan Ahaz dibilang minta tanda, dia nggak mau. Sekarang Tuhan, saya yang akan beri tanda bahwa saya tetap adalah Allah yang mengasihi orang Israel, yang tetap akan menjaga orang Israel sekalipun dikepung musuh. Ada ancaman orang Israel bisa dibinasakan, seluruh keturunan keluarga Daud akan putus kemungkinan. Ya. Tetapi saya akan tetap menjaga mereka. Sehingga apa yang saya janjikan, Mesias lewat keturunan keluarga Daud akan tetap ada nantinya. Ya. Oleh sebab itu, ini Tuhan ya. Tandanya nih saya kasih, akan ada Immanuel. Nah itulah sebabnya kenapa Nabi Yesaya menyebutkan nubuatan ini. Kan ada hati orang yang gak mau percaya sama Tuhan, gak mau bersandar kepada Tuhan, gak mau ditolong sama Tuhan, mau disuruh minta tanda gak mau, Tuhan kasih tanda. Ya. Terus saudara sekalian, ya, dan Tuhan berikan tanda itu Immanuel. 700 tahun kemudian, ya, tanda itu muncul kembali, ya, dengan kelahiran Kristus Yesus di Bethlehem, yang sekarang tiap tahun kita rayakan kelahirannya. Ya. Nah, saudara sekalian, ya, ketika merenungkan kisah Natal pertama kali di Yerusalem, di Bethlehem, saya kok lihat-lihat ada kemiripan dengan Ahaz dulu, ya, dimana ketika nubuatan tentang Immanuel itu pertama kali disampaikan. Mirip ya ketika Tuhan lahir. Waktu Kristus lahir di Bethlehem, orang Israel juga sedang ada dalam krisis. Mereka dijajah oleh Romawi. Tentu sebagai orang jajahan mereka tidak bebas bergerak. Ya, ada banyak batasan-batasan dalam hidup mereka. Mereka selalu menantikan Tuhan, tolong kami, berikan kami Mesias yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan janjinya, Kristus lahir, tetapi ya ini kemiripannya. Orang Israel, bukan orang lain, tapi orang di dalam umat Tuhan sendiri, menolak kehadiran Kristus Yesus. Kita bisa tahu kisah ketika Yesus hadir dalam dunia, siapa yang menolak dia? Ya, Israel menolak dia. Imam, ahli Taurat, pemimpin agama, kebanyakan orang menolak Yesus pada waktu itu. Kenapa? Ya.
Karena mereka nggak percaya Yesus ini adalah Mesias. Ya hatinya memang udah nggak mau percaya. Pikirannya melihat Yesus anak tukang kayu. Orang ini adalah Mesias. Tampangnya nggak meyakinkan. Ya. Mereka lebih berpikir, ya mungkin ada yang seperti Raja Asyur, ya yang maksudnya yang lebih meyakinkan pada masa itu. Ya, jadi mereka tidak mau menerima Kristus. Hari ini, ya, tahun 2020, ya, 2000-an tahun setelah Kristus lahir, setelah peristiwa Natal pertama, hari ini kita kembali merayakan Natal. Kita semua juga sedang berada di dalam krisis saat ini. Krisis yang membuat kita ketakutan. Kalau kita boleh ingat ketika awal krisis ini, krisis pandemi ini, mulai pertama kali muncul, ya masih jauh di Wuhan sana, kita sudah pikir-pikir bagaimana nanti kalau tiba di Indonesia. Kita begitu ngeri melihat gambar-gambar yang terjadi atau video, kan sekarang tuh nggak bisa lagi dihalangi ya informasi. Ketika virus pertama kali merebak di Wuhan, banyak orang berjatuhan, kita ngeri melihatnya, kita takut. Serem banget. Bagaimana kalau itu ada di Indonesia? Dan akhirnya virus itu juga sampai di Indonesia. Kita semua dilanda dengan ketakutan, kecemasan. Kita berpikir itu di Jakarta. Ya. Taunya kita di Papua juga ada. Kita begitu takut. Ya. Bagaimana? Sudah, kenapa sih kita takut itu? Ya. Kalau ada krisis kita takut, kenapa? Ya. Karena kita takut kehilangan. Krisis bisa menyebabkan kita kehilangan, sehingga itu yang membuat kita takut. Kalau ada krisis kita nggak hilang apa-apa, maka kita nggak takut kok. Ya. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan kan? Justru karena kita merasa kehilangan, takut kehilangan. Takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi, takut kehilangan kesempatan-kesempatan berharga, takut kehilangan barang-barang yang kita sayangi, takut kehilangan itu sudah sekalian. Ya. Kalau saya nggak bisa ini, nggak bisa, karena takut kehilangan itulah, maka krisis itu begitu menakutkan bagi kita. Kita ada di dalam situasi seperti itu ya pada masa kini, dan kita merayakan Natal. Tetapi kita bersyukur bahwa sebagaimana ketika 700 tahun sebelum Kristus lahir sudah dinubuatkan bahwa akan ada Immanuel, Mesias. Dan Tuhan dengan tepat menepati janjinya sekalipun melewati ratusan tahun. Tuhan tidak pernah meleset menjaga umatnya. Demikian juga pada masa ini, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita di tengah-tengah krisis dan kesusahan, kesulitan saat ini. Dia tetap Allah yang Immanuel. Ya, di saat ini ada banyak orang berteriak, Tuhan kami memang perlu Engkau. Ya. Tapi izinkan saya mengajak kita merenungkan makna Natal kali ini. Kalau Tuhan Yesus setiap hari bersama-sama dengan kita, karena Tuhan nggak bisa mengingkari dirinya bahwa Dia Allah yang Immanuel. Orang suka nggak suka sama Dia, kalau Dia suka Dia akan tetap datang kepada orang itu, tetap menyertai orang itu, tetap memegang janjinya, itu Tuhan. Sekalipun manusia nggak setia, Tuhan tetap setia. Ya, Dia tetap Allah yang Immanuel, tetap menyertai umatnya. Ya. Nah, setiap hari Tuhan bersama kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap hari kita juga merasa kita merasa kita memang bersama dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita rindu datang kepada Tuhan? Ya. Setiap hari kita tuh nyanyi lagu, ya, yang ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Tapi apakah kita melakukannya? Ya. Kita nyanyi ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan. Nah, kalau Tuhan jauh, hidup saya percuma kalau Tuhan jauh. Nah, sekarang terus dikit lagi kamu terima raport, terima hasil LBS. Mungkin nilaimu nggak memenuhi harapan. Lalu kamu bilang, aduh percuma sudah hidup saya, tidak ada harapan.
Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, ya, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, walaupun mungkin kita tidak mencapai target-target kita, ya. Karena Tuhanlah yang terutama di dalam hidup kita, ya. Kita tidak akan bilang, aduh percuma banget hidupku, karena mungkin kita mengalami sedikit kegagalan, sedikit keterlambatan, atau ada yang tertunda, ya. Hidup kita tidak percuma karena Tuhan sudah merancangkan hidup kita dengan begitu indah. Kamu udah SMP, ada kakak-kakak kelas 9 ya, ntar mau SMA, di mana ntar saya SMA gitu ya. Ibu Ning senang kamu masuk SMA di sini, tapi Ibu Ning juga senang kalau kamu bisa pergi punya pengalaman yang baru, SMA tempat yang lain. Mungkin udah mulai pikir-pikir, ntar saya masuk SMA di mana ya gitu. Atau mungkin ada kamu yang, aduh saya nanti mau ngapain ya, hidup saya ntar saya mau jadi apa ya, aduh kok kayaknya saya nggak punya apa-apa ya, aduh kok kayaknya hidup saya percuma sekali gitu ya, nggak ada guna. Ya. Kalau setiap hari Tuhan bersama dengan kita, ya, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita percuma begitu saja. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Ya. Dia ingin pakai kita menjadi orang-orang yang berguna buat orang lain. Ingat core value Kalam Kudus, kasih. Jangan karena sekolah jarak jauh lalu lupa ya. Core value Kalam Kudus, masih ingat? Kasih, ayo yang di rumah. Kasih, mandiri, berguna. Tuh makanya di dalam core value ada dibilang berguna. Karena apa? Karena memang Tuhan menyertai hidup kita, anak-anaknya, karena Tuhan tahu. Tuhan memang menginginkan hidup anak-anaknya berguna bagi orang lain. Jadi jangan bilang dirimu tuh percuma. Saya hidup ini percuma. Ya. Tuhan bersama dengan kita tiap hari. Lalu kita nyanyi. Ya Tuhan tiap jam ku puji namamu. Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki. Setiap jam ya Tuhan. Kita puji nama Tuhan gak setiap jam? Ya. Apakah ada puji-pujian, kata-kata kita yang memuji Tuhan? Ya. Tuhanku yang kudus. Kalau Tuhan kita yang kudus, berarti anak-anaknya kudus. Ya. Kalau Tuhan kita suka dengan hal-hal yang kudus, berarti anak-anaknya juga suka dengan hal-hal yang kudus. Setiap hari Tuhan yang kudus ada dengan anak-anaknya yang kudus. Pertanyaannya, anak-anaknya hidup kudus gak? Tiap-tiap hari. Ya. Ibu Ning ingat Pak Weli udah sering bilang tentang IT. Gak ada yang bisa larang kamu kalau udah masuk ke dunia internet. Kamu bisa kemana saja. Tapi selalu ingat, di dalam dunia maya, Tuhan hadir juga nggak di sana? Ada Tuhan di sana. Ya. Tuhan hadir di sini. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan juga hadir di HP-mu. Apa yang kamu buka tiap hari? Tuhan hadir di layar laptopmu. Jangan bilang Tuhan gak ada di dalam, siapa bilang? Ya, Tuhan ada di mana-mana, Dia omnipresent. Ya, Dia kudus. Ya. Maka biarlah hidupmu juga kudus. Kalau Natal ini, menjelang Natal ini kamu merasa hidupmu gak kudus, minta ampunlah kepada Tuhan. Supaya engkau menikmati hidup bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Terus kita nyanyi lagi. Ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Tiap hari bersyukur gak sama Tuhan? Ya. Tuhan penuhi hatiku, ya, bersyukur. Ya. Jangan hanya ntar mau deket-deket kalau Bapak Ibu guru nih ya, atau Bapak
Orang tua jangan nanya ketika mau dekat, kita mau gajian kita bersyukur. Tapi tiap-tiap hari. Ya. Anak-anak juga. Oh jangan setelah selesai ujian, aduh bersyukur, lega. Gitu. Ya. Setiap saat bersyukur. Biasa kalau Natal identik dengan apa? Ya? Ya? Pohon Natal, apalagi? Santa Claus. Kali ini jangan Santa Clausan ya. Ya. Kalau Santa Claus ntar jadinya Klausmas, bukan Christmas. Ya. Ya. Kita merayakan Natal, Christmas, ya ingat ada Christ di depan, ya Christmas, ya. Kalau Klaus jalan ntar namanya Klausmas, ya. We wish you a Klausmas. Jangan ya Klaus ya. Ya tokoh utama Natal adalah Kristus. Bersyukur kepada Kristus. Tapi kalau Klaus kenapa sudah sekalian? Ya nih. Kalau Klaus, terima kasih Miss Uli udah ngingetin, Ibu Uli udah ngingetin untuk mengingatkan hal ini kepada anak-anak. Ya. Kalau Natal itu Klausmas, ya, yang ditunggu Santa Claus. Ya. Lalu kalau Santa Clausnya nggak datang, nggak bawa hadiah, apa yang biasa terjadi? Sedih. Ya, kok nggak ada hadiah? Ya, teman saya kemarin kirim recehan, gambar recehan. Pengumuman, Santa Claus tidak bisa datang di hari Natal karena Santa Claus lagi di karantina. Ya kan kalau kemana-mana kan mesti karantina 14 hari dulu kan. Ya, jadi nggak nyampe dari Kutub Utara nyampe ke Indonesia mesti karantina lagi. Jadi ya itu recehan ya. Jadi kalau Natal itu hanya soal kado, kita gampang sekali merasa nggak bersyukur. Padahal lagu kita tadi tuh supaya bersyukur selalu padamu. Tuhan sudah hadir tiap hari bersama dengan kita, itu kado yang terindah. Jadi kalau tahun ini nggak dapat kado jangan nangis. Ya. Kalau anak SMP SMA nggak nangis lah ya. Ya. Tapi kalau Natal papa mama nggak sempat belikan baju atau yang soal-soal kado kalau nggak dikasih ya jangan sedih. Tetap bersyukur. Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Tapi bukan soal nafas kehidupan yang paling utama. Ya. Tapi soal Kristus hadir di dalam hati kita, di dalam rumahmu. Natal boleh ada pohon Natal nggak? Boleh. Ya. Nah, Natal bukan soal pohon Natal, tapi makna dari pohon Natal itu. Pohon Natal tuh apa artinya ya? Ya. Tradisi ya kita di Indonesia kan nggak ada tradisi pohon Natal. Ini tradisi yang kita dapat dari luar, tapi kita teruskan karena ada makna yang indah, yang baik di sana. Natal, pohon Natal itu tuh melambangkan kehidupan yang kekal. Ya. Daun pohon Natal itu Christmas tree yang asli tuh ya. Sekalipun ada musim salju, musim yang dingin, pohon yang lain semua mati, hanya dia pohon yang tetap hidup. Ya, itu makanya dipakai jadi lambang pohon Natal. Ya, bahwa mau lagi ada badai, lagi ada salju, lagi ada bencana, dia tetap berdiri. Ya. Tuhan mau ada pandemi, nggak ada pandemi, Tuhan tetap hadir. Buat saya dan saudara, buat remaja sekalian di rumah. Mau ada bencana, dengar-dengar lagi ada banyak gunung lagi siap-siap mau meletus. Ya, jadi yang kalau boleh di rumah remaja nih, hati-hati yang main mercon-mercon ya. Ibu Ning selalu bilang tuh kalau Natalan, kalau boleh anak Kalam Kudus jangan main kembang api ya. Nah, lebih baik uang beli kembang api simpen atau belikan kue bagi ke yang lain ya. Jadi mau ada bencana, mau ada krisis, ya, mau ada itu virus, itu tidak menghalangi Tuhan hadir di dalam hidup kita. Mungkin orang lain nggak bisa datang kepada kita, mungkin kita nggak bisa mengunjungi orang tua kita. Ya. Ya.
karena ada krisis ini. Tetapi itu semua tidak menghalangi Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Dan remaja yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu guru dan juga para orang tua yang kekasih, kita bersyukur merayakan Natal tahun ini. Diingatkan bahwa Tuhan hadir buat kita. Bukan hanya untuk soal hidup kita pada masa ini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu melihat di awal dari Injil Matius itu dibilang, aku menyertai engkau. Tuhan itu Immanuel, yang artinya Allah itu menyertai. Nah, saudara, Injil Matius itu juga kemudian diakhiri dengan apa, saudara? Bagian akhir dari Matius itu diakhiri dengan amanat agung. Sama juga ada pesan Immanuel di sana. Di sana di dalam Matius 28 dibilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hari ini kalau kita bersyukur bahwa Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu hadir dengan kita, kita harus ingat-ingat nih, Tuhan hadir untuk kita karena Tuhan sedang memberikan kita sebuah tugas. Apa itu? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kehadiran Tuhan di sisi kita mengingatkan kita untuk tugas menginjili orang lain. Untuk tugas mengabarkan Injil. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Jadi itu sebabnya saudara, waktu kita merayakan Natal, kita tidak hanya merayakan yang di masa lalu, tapi kita juga pada saat yang sama mengingat Tuhan itu akan datang kembali kedua kali. Saya sudah siap belum? Kalau Tuhan tanya ada berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, sudah siapkah kita? Biarlah kita boleh merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Bersyukur bahwa Tuhan itu Immanuel dalam hidup kita. Dan bersyukur juga kita diingatkan panggilan untuk PI. Panggilan untuk melakukan Injil. Sedikit lagi kita akan libur. Kita bikin apa pada waktu libur? Anak-anak yang di rumah, remaja yang di rumah, boleh main game? Boleh. Tapi jangan lupa, hidupmu it's not about game. It's about God. Boleh main? Boleh. Tapi jangan lupa, Tuhan punya tugas buatmu. So, berdoa, Tuhan liburan ini saya pakai untuk apa? Liburan ini kalau boleh saya ketemu dengan orang, saya bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada dia. Supaya dia juga boleh nanti menyambut Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Mesti berdoa dulu supaya Tuhan siapkan kita untuk pergi penginjilan. Kiranya Tuhan memberkati perayaan Natal kita, memberkati masa liburan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Segala kesusahan, kesulitan yang kami alami, bencana di dalam dunia ini, pandemi tidak menghalangi Engkau untuk tetap hadir di dalam hidup kami, untuk menjaga, memelihara kami. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Engkau, kami boleh semakin menyerahkan hidup kami untuk Engkau sebagai tanda ungkapan syukur kami, cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Nining yang telah membawakan kita.
Firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang perayaannya kita rayakan hari ini adalah Sang Immanuel yang akan terus menyertai kita. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Teacher Dewi. Disilakan. Baik, dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama yaitu mari kita bersama-sama berdoa untuk tahun ajaran yang baru ke depannya, semester 2. Kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kita, guru-guru, berikan kita hikmat di dalam mengangkat setiap tugas dan bagian kita masing-masing. Dan mari juga kita berdoa untuk yang kedua, kiranya juga Tuhan boleh terus mengirimkan anak-anak untuk kita didik di tempat ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bersyukur akhirnya sudah ada vaksin untuk penanganan COVID ke depan. Mari kita syukuri bagian itu juga. Dan kemudian yang keempat, kita berdoa buat guru-guru, orang tua, siswa supaya terus ada kerjasama yang baik dalam menghadapi tahun ajaran baru ke depan. Kemudian yang kelima, mari kita berdoa untuk program-program SKK ke depannya. Kemudian selanjutnya kita berdoa juga untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan yang ketujuh, kita berdoa supaya tahun depan keadaan sudah bisa lebih baik lagi. Ya, kita bersyukur dengan adanya vaksin, semoga keadaan juga bisa menjadi semakin lebih baik. Kemudian yang kedelapan, kita berdoa supaya setiap saudara-saudara kita dimanapun berada di dunia ini bisa tetap menjalankan ibadah Natal tahun ini dengan baik di tengah-tengah situasi yang ada. Ya, dan yang terakhir, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini agar tetap aman, damai, dan terhindar dari segala kekacauan. Dan apapun yang Roh Kudus ingatkan, mari kita sama-sama doakan. Saya akan memimpin bagian ini, ya. Begitupun juga dengan anak-anak di rumah, anak-anak juga bisa mengikuti berdoa di rumah, ya, berdoa masing-masing, dan teacher akan memimpin bagian ini. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, yang kami sungguh kagumi di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh kembali memperingati betapa besar kasih Tuhan bagi setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Seperti firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengarkan tadi, yang dibawakan oleh Pendeta Nining. Biarlah lewat firman ini kami boleh terus diteguhkan Tuhan. Kami terus diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan kami ke depan di tengah-tengah
situasi dan kondisi terburuk sekalipun, biarlah kami tetap terus mengingat bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa di atas segala sesuatunya, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Karena itu kami tidak perlu khawatir dan takut akan apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bu Nining dalam setiap pelayanannya ke depan. Tuhan yang akan terus memakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih juga, berkati keluarga, berkati suami dan juga anak-anaknya ya Bapak. Biarlah mereka boleh senantiasa satu di dalam kasih Tuhan, mereka boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka boleh saling mengasihi di dalam kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, dan boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga pada saat ini datang Tuhan membawa permohonan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat tahun ajaran baru ke depannya. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam semester kedua, dan kami tentunya bersyukur Tuhan buat semester ganjil ini yang boleh kami lewati dengan baik. Itu semua karena Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan yang selalu menyertai setiap kami guru-guru dan setiap staf yang ada di sekolah ini, sehingga kami pun boleh mengangkat setiap tugas dan pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pembagian hasil raport pada tanggal 15 nanti. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya itu ya Tuhan. Biarlah lewat pembagian raport ini ya Tuhan, anak-anak dan orang tua bisa kembali melihat Tuhan hasil dari belajar anak-anak selama 1 semester ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan tahun yang baru akan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun tidak tahu Tuhan akan seperti apa tahun yang baru nantinya. Namun kami tahu, kami percaya bahwa ketika Tuhan datang di dalam kehidupan kami, pada saat itu juga Tuhan kami punya pengharapan di dalam Tuhan, dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena di masa sekarang dan masa akan datang Tuhan juga ada di sana. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami juga, guru-guru dan setiap kami yang ada di sekolah ini ya Tuhan, di dalam program-program kami ke depan di dalam Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, apapun itu, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMA. Biarlah Tuhan yang akan terus memperlengkapi setiap kami, untuk kami bisa Tuhan mengerjakan setiap program-program yang sudah kami susun Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua itu kami kerjakan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami guru-guru dan orang tua sebagai partner kerja di tempat ini, di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap kami di tempat ini. Terus satukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama di dalam mendidik, membina, mengajar anak-anak kami, terlebih lagi Tuhan, membawa mereka, mengajar mereka untuk bisa mengenal Sang Juru Selamat dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi tolong kami Tuhan, agar kami terus menolong setiap anak-anak ini untuk juga bertumbuh dan memiliki karakter Kristus, karena itulah yang utama. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami. Tolong mereka Tuhan, agar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, semua itu sungguh-sungguh Tuhan adalah kebijakan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia dan untuk kemajuan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan juga untuk pemerintah daerah Timika, kami juga terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati dan berikan hikmat kepada pemimpin daerah ini, agar dapat membawa Timika Tuhan kepada keadaan yang lebih baik lagi, secara khusus agar orang-orangnya juga bisa lebih maju lagi di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga sangat bersyukur dan bersuka cita karena kami memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang buruk sekalipun. Tuhan ada di situ. Dan sebagaimana Tuhan, 1 tahun yang kami lewati ini cukup berat buat kami semua, namun kami
tetap merasakan akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada akhirnya ya Tuhan ada vaksin ya Tuhan yang bisa kami pakai untuk mengobati COVID-19 ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dan pemerintah saat ini sudah terus mengupayakan vaksin ini ya Tuhan untuk dapat tersedia dan dapat juga diberikan kepada setiap korban-korban COVID Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati vaksin ini agar sungguh Tuhan dapat Tuhan pakai untuk menyembuhkan dan memulihkan setiap saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan, kiranya seperti harapan kami bahwa di tahun yang akan datang Tuhan, di tahun 2021, sekiranya Tuhan masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Tentu harapan kami Tuhan bahwa di tahun yang akan datang semuanya bisa menjadi lebih baik, semuanya bisa menjadi kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Namun apapun itu kami tetap terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa dalam situasi apapun kuasa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai kami, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai setiap kehidupan kami, bahkan sampai kepada akhir zaman. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia bahkan dunia ini ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi saat ini tidak menurunkan semangat dan sukacita kami ya Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu, merayakan kasih Tuhan bagi kami semua. Biarlah kami tetap terus menikmati dan tetap terus Tuhan mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kami, umat-Mu, orang-orang percaya. Dan kami rindu agar Tuhan terus memakai setiap kami, anak-anak-Mu yang Tuhan sudah selamatkan, untuk juga ya Tuhan memberitakan kabar sukacita ini kepada setiap orang-orang yang belum menerimanya, agar mereka pun juga boleh menerima kabar sukacita itu, sehingga mereka pun juga boleh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berbagai isu yang terjadi saat ini ya Tuhan, berbagai isu ras dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang bertahta di atas segala-galanya, yang akan tetap terus Tuhan bersama-sama dengan bangsa dan negara ini. Kerinduan kami Tuhan bahwa bangsa ini juga boleh dibenangkan bagi-Mu. Biarlah setiap mereka yang belum percaya boleh juga percaya kepadamu, dan biarlah Tuhan boleh memakai setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi Injil yang hidup, Injil yang boleh nyata lewat perkataan dan perbuatan dan seluruh hidup kami ya Tuhan, sehingga orang melihat hidup kami boleh juga rindu dan mau mengenal siapa Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, begitu banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu, begitu banyak sekali kerinduan kami, permohonan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa jauh sebelum kami menyampaikan semuanya itu, Tuhan terlebih dahulu tahu semuanya itu. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini yang kami minta, dan bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengejar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti kami juga masuk ke dalam pencobaan, dan bahkan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anak dan para orang tua yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian nyanyian malaikat nyaring bergema. Sudah lahir, hai percaya.
kita tetap berdiri dan doa berkat dipimpin oleh Ibu Pendeta Nining. Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ruangan ini dan anak-anak yang ada di rumah dan para orang tua, mari kita akhiri ibadah Natal pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan arahkanlah hatimu dan terimalah akan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tanda Ia berkenan, dan Ia akan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal itu kepadamu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada kita sekalian, anak-anak yang ada di rumah, orang tua, bahkan Bapak Ibu guru yang boleh turut dalam mengikuti ibadah Natal di tempat ini. Dan semoga di hari Natal ini setiap kita dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian yang terakhir, We Wish You a Merry Christmas. Terima kasih atas ketenangan kita semua, dan Tuhan memberkati kita. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Uli. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu orang tua di rumah dan anak-anak sekalian, ibadah Natal unit SMP SMA Kristen Kalam Kudus sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu, anak-anak yang masih setia menyaksikan dan mengikuti acara Natal di rumah. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Nining Lebang yang sudah melayani kita dengan firman. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk dalam acara kesan dan pesan. Untuk kesan dan pesan yang pertama akan dibawakan oleh Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Timika. Kepada Bapak Nobertus Tulak dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta Nining yang telah memberitakan firman Tuhan pada perayaan Natal di hari ini. Yang saya hormati Bapak Evangelis Yusak Jaka Kristiawan yang telah bersama-sama kita di saat ini dalam perayaan Natal
SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Timika. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus yayasan dimanapun berada pada saat ini, yang juga mungkin mengikuti ibadah perayaan Natal secara online. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang juga ikut dalam perayaan Natal bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati juga segenap orang tua siswa dimanapun berada pada saat ini, yang juga mengikuti Natal secara online di rumah masing-masing. Dan yang saya banggakan dan yang saya kasihi adalah anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Timika. Kita patut mengucap syukur di hari ini kita boleh merayakan Natal. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah setiap hari bersama Yesus Sang Immanuel. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, tidak terasa bulan ini adalah penghujung tahun 2020. Kurang lebih 1 tahun perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Mari sejenak kita merenungkan perjalanan kita di sepanjang tahun ini. Mungkin tahun ini adalah tahun-tahun terberat, tahun yang penuh banyak tantangan yang mungkin kita alami. Bukan cuma kita, tetapi seluruh dunia diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tetapi tema kita hari ini begitu luar biasa, yaitu setiap hari bersama Yesus Sang Immanuel. Kita percaya di sepanjang tahun ini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebesar apapun cobaan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup di sepanjang tahun ini, kita percaya sebagai orang percaya bahwa kasih Kristus Sang Immanuel selalu bersama-sama dengan kita. Ya, itu mungkin yang paling berkesan di tahun ini. Dan hari ini kita juga merayakan Natal, tentunya berbeda dengan perayaan-perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Iya, tetapi situasi apapun yang mungkin kita hadapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk menyambut Yesus Kristus Sang Putra Natal, Sang Immanuel. Iya, jadi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan apapun situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia, tim IT yang begitu luar biasa mempersiapkan segala sesuatu sehingga perayaan Natal di tahun ini walaupun secara online boleh berjalan dengan lancar dan demi kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Oke. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama bahwa tanggal 15 Desember 2020 itu kita akan menerima rapor hasil belajar. Jadi anak-anak sekalian, untuk diingat bahwa tanggal 15 Desember ini itu adalah jadwal untuk penerimaan rapor sekaligus konsultasi 3 arah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 16 Desember 2020 kita mulai libur, dan anak sekalian nanti masuk pada Januari tanggal 11 Januari 2021. Ya. Yang ketiga, bahwa nanti di awal semester genap di tahun 2021
ada suatu kegiatan yang akan kita laksanakan, akan kita awali, yaitu pameran dari tim IT, pameran untuk mapel informatika. Nah, untuk anak-anakku sekalian, ini mungkin kegiatan yang perdana yang akan kita laksanakan, pameran secara online. Nah, untuk anak-anakku yang terlibat di dalam kegiatan ini, supaya mempersiapkan diri semaksimal mungkin, kalian mari persiapkan diri semaksimal mungkin dan berdoa supaya kegiatan kita ini boleh berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anakku yang belum sempat mengambil bagian di dalamnya, jangan lupa disaksikan dari rumah masing-masing, karena ini tentunya sangat-sangat seru dan ini perdana mungkin di Kabupaten Mimika ya, pameran secara online, karena di situ nanti akan banyak aplikasi yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Timika. Oke, mungkin demikian pesan dan kesan yang Natal yang saya bisa sampaikan. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya damai Natal, sukacita Natal terus kita rasakan di dalam langkah kehidupan kita. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nobertus Tula selaku Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Timika yang sudah memberikan kesan dan pesan. Selanjutnya kesan dan pesan dari Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Timika kepada Bapak Asmi, dipersilakan. Ya, baik, shalom, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang ada di rumah, saya yang mendampingi siswa yang saat ini bersama-sama beribadah bersama dengan kami, dan yang saya kasihi, banggakan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP dan SMA Kalam Kudus Timika. Ya, tidak banyak yang Pak Guru sampaikan karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP, dan itu juga mewakili kita semua. Beberapa hal anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun ini benar merupakan tahun yang begitu banyak tantangan yang kita hadapi ya. Di angkatan perdana ya, untuk SMA kita masuk dalam angkatan perdana tahun ajaran ini, dan di angkatan perdana ini kita sudah dihadapi tantangan dengan situasi pandemi seperti ini. Tentu ini sangat mengagetkan juga untuk kita semua dalam menghadapi ini, di mana harusnya angkatan pertama kita baru memulai sebuah sistem konsep yang baru, perdana semuanya, tapi kita harus memulai dengan cara seperti ini. Nah, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa 1 semester ini kita bisa lalui dengan baik ya. Mungkin perlu kalian ketahui, di luar sana siswa-siswi ataupun sekolah-sekolah ada banyak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan secara normal di masa pandemi ini ya, karena masalah infrastruktur, masalah fasilitas dan juga lain-lainnya ya. Ada banyak siswa yang tidak bisa belajar selama 1 semester ini ya. Tapi kita bersyukur di tempat ini kita masih bisa menerima pendidikan dengan menggunakan metode dan juga sistem online yang kita terus upayakan semaksimal mungkin ya. Jadi anak-anak sekalian, ini patut kita syukuri ya, kita patut syukuri kita bisa lalui semester ini dengan baik. Dan kedepannya kami dari sekolah akan terus memaksimalkan ya pendidikan di Kalam Kudus ini. Kedepannya akan terus ada program-program yang inovasi untuk memberikan pelayanan pendidikan, mutu pendidikan yang terbaik lagi untuk anak-anak sekalian. Ya, walaupun di tengah tantangan seperti ini kita tidak bisa menyerah, kemudian kita tidak bisa pasrah dengan situasi seperti ini. Justru dengan situasi seperti ini kita harus terus mencoba sesuatu yang baru dan juga terus melihat perubahan ini
bukan sebagai hal yang akan membuat kita mundur, tapi justru ini akan menjadi tantangan buat kita untuk mengambil bagian sehingga kita bisa melompat lebih jauh lagi ke depannya. Dan saya percaya kita semua bisa lalui semua ini dengan tekad dan sungguh-sungguh dari kita semua. Ya, jangan sekalian, di momen Natal ini persiapkan diri kalian untuk menghadapi semester yang akan datang, dan juga terus bersemangat. Kami juga berterima kasih kepada orang tua yang terus mendukung pelayanan dan juga pendidikan anak-anak di sekolah ini, yang sudah mempercayakan siswa-siswi di tempat kami, dan juga kita bisa bersama-sama punya komunikasi yang baik untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di sekolah ini. Dan kami mewakili sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian jika selama satu semester ini atau tahun pelajaran ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf semuanya itu, dan kita akan terus melakukan yang terbaik semaksimal mungkin yang kita bisa untuk kedepannya. Baik, secara pribadi dan mewakili unit SMA, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Asmi Yakob selaku Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Timika yang sudah memberikan kesan dan pesan. Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan mewakili orang tua siswa. Kesempatan ini akan diberikan kepada orang tua dari siswa yang bernama Juan Christian Nawali, kelas 9 Hezekia. Shalom. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus belajar dari rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Umat yang gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan, yang mana dalam tema Natal kali ini, setiap hari bersama Yesus Sang Immanuel. Dalam diri Yesus Sang Immanuel, Allah hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah turut bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Akhirnya, kami atas nama orang tua, murid sekolah Kristen Kalam Kudus Timika mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Bapak Ibu guru, para orang tua dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, selanjutnya kita masuk dalam acara penyerahan bingkisan Natal. Penyerahan bingkisan Natal akan diberikan kepada perwakilan guru dan perwakilan siswa.
Untuk guru akan diwakili oleh Ibu Yustin Suherni Parumbuan. Dipersilakan maju. Bingkisan Natal akan diserahkan oleh Ketua Panitia Natal. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan siswa akan diwakili oleh anak Kori Felicia Simanung Khalid. Bingkisan Natal akan diserahkan oleh Yayasan Kristen Kalam Kudus Timika. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Yusak. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu guru, para orang tua dan anak-anakku sekalian, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman juara lomba TikTok Natal. Ya, karena satu dan lain hal, video pemenang TikTok tidak bisa kita tampilkan, tetapi pemenangnya sudah ada. Penasaran? Ya, saya akan membacakan pemenang TikTok Natal dari SMA kelas 10. Juara 3. Ya. Juara 3 diraih oleh 2 peserta. Ya. Juara 3 TikTok Natal tingkat SMA kelas 10 diraih oleh Virgin dan Ruth Waromi. Juara 2 diraih oleh Natasha Sitinjak. Dan juara pertama diraih oleh Rahel Situmorang. Selamat kepada para pemenang. Hadiahnya nanti akan dikirimkan oleh panitia Natal. Ditunggu saja ya. Selanjutnya lomba TikTok Natal untuk kelas 8. Kelas 9 kurang menarik untuk ikut TikTok Natal. Ya. Mungkin hadiahnya kurang besar. Jadi untuk kesempatan berikutnya mungkin hadiahnya boleh diperbesar supaya menambah daya tarik anak untuk ikut TikTok, ikut lomba. Ya, ini pemberitahuan untuk panitia. Oke, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, untuk kelas 8 juara 2 diraih oleh Rahel Siahaan. Juara 1 untuk tingkat kelas 8 SMP diraih oleh Chantal Malangi. Berikutnya untuk lomba TikTok Natal kelas 7. Ya, pemenangnya hanya 1. Ya, pemenangnya adalah Esther Lita Werimon. Selamat. Ya.
Sekali lagi kepada pemenang kami ucapkan selamat, hadiahnya ditunggu. Panitia akan segera mengirimkan hadiah kepada para juara lomba TikTok Natal. Oke, untuk para pemenang harap segera mengirimkan nomor HP kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan meneruskan kepada tim panitia untuk memberikan hadiah. Ya, Bapak Ibu guru, para orang tua dan siswa sekalian yang ada di rumah, demikianlah rangkaian acara perayaan Natal SMP SMA Kristen Kalam Kudus Timika. Kiranya dengan perayaan ini kita semakin setia di dalam Kristus, menjalani hari-hari bersama Yesus Sang Immanuel. Mohon maaf jika dalam rangkaian acara hari ini ada hal yang tidak berkenan. Itu bukan hal yang disengaja. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dalam Natal hari ini. Selanjutnya atas nama Dewan Guru dan Staf Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Kasih Kristus menyertai kita semua. God bless you all. Bye. Ya, mari Bapak Ibu, selanjutnya sesi foto bersama. Tim IT juga foto bersama. Oh, kurang ke kiri. Nah, yang di sana ini kepala sekolah ditinggal. Miss Ernie. Oh, Teacher Ernie, where are you? Come here. Teacher Ernie, come here. Come to Mama.